Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah yang saya hormati pimpinan SMP IT As-Salam Ustadzah Azmi, Nailul Azmi, Waka Kurikulum. Yang saya hormati Ustadzah Sina, pimpinan dari SMA IT As-Salam, Waka Kesiswaan. Di sebelah saya Bunyai, Ibu Pengasuh Pondok As-Salam Boarding School. Dan yang saya banggakan seluruh wali murid As-Salam Boarding School kelas 9 nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk berbincang ya tentang pengasuhan. Sejenak kita mereview. Sepertinya mic-nya kurang ini ya. Maafkan. Sejenak kita mereview dan kemudian saling sharing ya tentang bagaimana pengasuhan dan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh kembang anak-anak kita semua. Izinkan saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Baik. Forum ini kami namai Bincang Pengasuhan ya dengan tema mendampingi Gen Z meraih kesuksesan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan tanpa sebab kami memberi judul Gen Z. Bapak Ibu perso Gen Z itu siapa Bapak Ibu? Kok ada istilah baru? Kertas mboten? Ibu-ibu tahu nggak Gen Z itu siapa? Anak-anak kita. Bapak-bapak tahu ya istilah Gen Z ya? Insya Allah kita familiar ya saat ini dengan Gen Z. Karakter yang saat ini menjadi karakter bagi anak-anak muda sekarang. Kalau dari pembagian usia perkembangan, Gen Z itu usianya antara saat ini ya, antara 11 tahun sampai 26 tahun. Ya, 11 tahun sampai 26 tahun. Ini sudah nggak kayak kita ya. Sebelum Gen Z ada milenial ya, milenial, macam-macam istilah Bapak Ibu ya. Kita tidak hendak fokus pada istilahnya, tapi kita akan fokus pada karakternya ya. Kenapa kita angkat Gen Z ini? Gen Z ini mempunyai karakter khusus ya. Gen Z ini lahir dari cepatnya perkembangan teknologi. Dan saat ini kita dipercepat oleh situasi di mana Allah menjadikan situasi COVID ya. COVID-19 itu sebagai salah satu sarana mempercepat ya, mempercepat perkembangan juga bisa, mempercepat pengetahuan bisa gitu ya. Yang kemudian akhirnya berdampak kepada karakteristik ya, karakteristik usia perkembangan Gen Z. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia tumbuh kembang Gen Z ini sangat spesifik karena dia tidak lagi diinstruksikan oleh kita sebagai orang tua atau oleh pendidiknya di sekolah. Gen Z itu terlahir dengan instruksi, bahasanya instruksi online Bapak Ibu. Karena salah satu karakter perkembangan saat ini adalah cepatnya teknologi, ya, cepatnya teknologi. Mungkin saat ini kita mendapati bahwa anak-anak kita begitu canggihnya bermain teknologi. Bukan hanya melalui komputer, melalui laptop, tapi melalui Android yang kita berikan melebihi dari apa yang kita capai. Siapa yang membuat mereka bisa lihai? Instruksi online. Dan bisa jadi meskipun sebagian waktu mereka ada di pesantren, tapi ketika mereka pulang, gitu ya, ketertinggalan itu bisa di backup dengan sangat cepat, gitu. Ya, ketertinggalan waktu itu bisa di backup dengan sangat cepat. Satu hari mereka berinteraksi dengan teknologi, mereka sudah bisa macam-macam. Berbeda dengan kita. Nah, kita akan fokus tentang bagaimana kita mendampingi usia Gen Z ini. Dan salah satu dari Gen Z ini adalah anak-anak kita yang saat ini ada di kelas 9. Berarti usianya berapa Bapak Ibu? 14-15 ya, 14-15 tahun. Baik. Yang pertama, ya. Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini sebuah fenomena di mana saat ini hampir setiap pekan, saya tidak katakan setiap hari ya, setiap pekan kita mendengar berita tentang kasus
bunuh diri di kalangan Gen Z. Sehingga pembicaraan tentang Gen Z, pembicaraan tentang kesehatan mental, mau tidak mau harus menjadi fokus kita, yang kita itu adalah menjadi bagian dari seorang pendidik. Orang tua di rumah adalah bagian dari lembaga pendidikan yang formal tidak, tapi lembaga pendidikan legal. Ya. Institusi keluarga itu adalah institusi legal yang diakui, terhormat, ya, dan mempunyai peran yang cukup besar bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, sebuah institusi formal yang dipilih dengan sadar oleh Bapak Ibu semua sebagai tempat tumbuh kembang anak-anak kita. Dan lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Ini yang kita nggak bisa intervensi. Kita nggak bisa intervensi tentang siapa temannya mereka, kita nggak bisa intervensi tentang bagaimana sistem yang ada di lingkungan sosial, termasuk bagaimana sistem yang ada di dunia digital, kita nggak bisa intervensi. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah fenomena. Data menunjukkan ya bahwa terjadi setidaknya 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka ini sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900 kasus. Dan ini ibarat gunung es. Gunung es itu maknanya yang tampak di luar, yang terkonfirmasi, terlaporkan, yang terkelola, itu hanya sedikit dari sekian banyak yang sebetulnya terjadi. Maka ini harus menjadi perhatian kita, ya. Termasuk banyak kasus tentang mahasiswa dan yang lainnya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah terbanyak kasusnya itu di Jawa Tengah. Ya. Data menunjukkan kasusnya terbanyak di Jawa Tengah. Pekalongan bagian dari Jawa Tengah? Ya, Pekalongan, Tegal, mana lagi Brebes dan sebagainya, termasuk dari bagian Jawa Tengah. Baik, ini datanya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tingginya kasus di Jawa Tengah melebihi dari provinsi yang lainnya. Ya, melebihi dari provinsi yang lainnya. Jawa Tengah terlaporkan 356, Jawa Timur 184. Artinya provinsi lain itu tidak ada separohnya dari Jawa Tengah. Padahal kita tahu budaya masyarakat Jawa Tengah seperti apa Bapak Ibu? Sopan santunnya baik ya. Iklim keluarganya bagaimana? Lebih kondusif nggak kalau kita menurut asumsi kita? Asumsi ya, bukan fakta ya. Kalau fakta harus ada sekian persen dan sebagainya. Menurut asumsi kita, Jawa Tengah termasuk lingkungan keluarganya bagaimana? Bukan metropolis. Baik ya, iklim keluarganya baik, komunikasinya baik, sopan santunnya baik gitu kan ya. Bukan kota metropolis gitu ya, sehingga kekhawatiran kita tentang dunia metropolis itu mestinya tidak ada gitu ya. Tapi fakta menunjukkan seperti ini ya, bahwa Jawa Tengah itu termasuk tertinggi. Saya ketika mengikuti forum konselor bukan tahun terbaru ya, tanggal 23 Oktober kemarin, tercengang gitu. Ternyata Jawa Tengah yang paling tinggi. Sementara sehari-hari ketika, oh ya Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah konsultan keluarga. Setiap hari Sabtu dan Ahad kami membuka konsultasi di rumah. Saya bersama dengan suami, alhamdulillah ya, menangani konsultan remaja, konsultan keluarga ya, membersamai orang-orang yang pingin curhat ya. Kami helper ya, ketika ada persoalan bisa datang ke kami dan kami nanti akan tunjukkan tempat-tempat mana yang kemudian kami rekomendasikan untuk bisa ikut menyelesaikan ya, berkontribusi di masyarakat seperti itu. Kami melihat sampai saat ini masalahnya luar biasa. Ada anak yang berprestasi sampai prestasinya itu tingkat provinsi. Kemudian dengan tiba-tiba ibunya melihat gejala yang aneh, 3 bulan terakhir dilaporkan ke saya. Si anak ini dalam kondisi tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mau berangkat sekolah, termasuk tidak mau berkomunikasi dengan orang tua. Menutup diri. Orang tua tentu kaget ya. Selama ini hidup anaknya baik-baik saja, termasuk anak yang nurut gitu ya. Kemudian polanya termasuk pola yang bagus gitu ya. Pulang sekolah, istirahat, tidur, kemudian ekskul dan sebagainya. Intinya nggak ada masalah gitu. Tapi ditemukan bahwa dia mengalami persoalan yang dia tidak bisa bangkit. Dan pilihannya itu adalah mengisolasi diri. Mengisolasi diri, tidak mau bergaul, tidak mau bahkan keluar kamar itu tidak mau. Dan yang terbaru, ada remaja usia 25 tahun ya,
berkali-kali keluar masuk universitas ya, bukan tidak pintar, gitu. Tapi tidak mampu bertahan dengan kesulitan yang dihadapinya ketika kuliah. Dan ternyata indikasi ini ada sejak dia SMP dan SMA. Namun orang tua tidak melihat dan tidak care gitu. Sehingga ketidakmampuannya menghadapi itu ditutup dengan cara yang instan, dibombong gitu dan sebagainya. Tidak diteliti akar masalahnya apa. Maka yang paling parah yang tadi usia mestinya 25 tahun itu sudah berkeluarga dan sebagainya, sekarang kondisinya menutup diri. Ya, ini yang terjadi di Kota Pekalongan. Dan ternyata Jawa Tengah memegang kasus tertinggi se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kesehatan mental Gen Z ini adalah yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Saya yakin kalau di sini Bapak Ibu adalah pendidik di institusi formal gitu ya, pasti menghadapi situasi ini setiap hari. Bahwa karakter anak-anak saat ini tuh berbeda jauh dari karakter-karakter anak di sebelumnya. Dan ketika saya mendengar teman-teman dari pesantren ya, baik itu di Assalam Boarding School ataupun di pesantren yang lain, mengelola generasi saat ini itu luar biasa. Luar biasa karakternya, luar biasa liku-likunya gitu ya, tantangannya itu luar biasa gitu. Kalau kita orang tua barangkali hanya sesaat-sesaat ya ketika di rumah, liburan gitu. Tapi mereka yang mendampingi luar biasa. Ini survei terbaru, tahun 2022, ini terakhir dari survei apa yang dilakukan oleh lembaga ini ya, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ya, yang meneliti tentang kondisi kesehatan mental remaja, menemukan 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Biasa disebut orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu tidak mesti yang di jalan itu, tidak ya. Tapi ketidakmampuan mengendalikan, ketidakmampuan mengelola emosi, ketidakmampuan untuk membuka diri, tidak mau bersosialisasi, itu termasuk dari gangguan-gangguan itu ya. Dan sekitar sepertiga atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan. Ya, ini generasi kita. Nah, siapa mereka Bapak Ibu? Ini survei ya, masih. Nah, ini Gen Z. Siapa mereka? Menurut data di Badan Pusat Statistik Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2022, bahwa generasi Z atau Gen Z adalah penduduk yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 dengan perkiraan usia saat ini 11 sampai 26 tahun. Gen Z ini Bapak Ibu, kelak di tahun 2045 mereka akan memegang posisi-posisi penting dalam pelayanan masyarakat di negara kita. Kelak mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi apa yang Bapak Ibu saat ini lakukan. Mereka akan ada di pusat-pusat masyarakat, mereka ada di pusat-pusat pemerintahan, mereka ada di lembaga-lembaga kesehatan, mereka akan ada di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau kita tidak fokus memperhatikan dan menguatkan mereka, maka di 2045 kita akan berhadapan bahwa Gen Z ini yang akan mengambil kebijakan di masyarakat. Maka ketika Indonesia berbicara tentang bonus demografi dan optimis bahwa 2045 kita menyongsong Indonesia emas, maka kita tidak boleh lepas dari memikirkan kondisi Gen Z saat ini. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana karakter Gen Z? Ini kelebihan generasi yang saat ini tadi kami sampaikan. 1 jam saja mereka memegang Android ya. Mereka bisa terbuka dengan aplikasi apapun dan mereka bisa berselancar di dunia dimanapun. Dengan segala norma tanpa batas. Segala norma tanpa batas. Ini Gen Z. Beda dengan kita. Paling 1 jam bukannya apa Bu? Bapak, WhatsApp, ya TikTok, gitu kan ya. Kita paling gitu ya scroll-scroll gitu. Mereka enggak. Mereka senantiasa mencari sesuatu yang baru. Nah, apa karakter mereka? Yang pertama, pengetahuan mereka luas. Karena mudahnya akses informasi. Di sebagian pesantren memang tidak boleh kita berinteraksi dengan gadget. Tapi ketika pelajaran TIK, ketika mereka terhubung dengan internet, luar biasa mereka. Cepatnya mereka mengakses dan cepatnya keterampilan mereka itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, ini kebaikannya, mereka terbuka terhadap perkembangan yang ada. Terbuka terhadap perkembangan yang ada. Tidak pakai filter, tidak pakai
kayak kita itu kalau kita ada sesuatu yang baru kan kita kadang sudah defend dulu ya, ini enggak sesuai dengan saya. Kalau Gen Z enggak, oke aja semua gitu. Kemudian mempunyai motivasi yang tinggi karena mereka terbiasa dikomparasikan dengan berbagai data faktual dan sebagainya, prestasi dan sebagainya. Mereka itu sebetulnya punya motivasi yang tinggi, Bapak Ibu. Kelebihannya itu, karena mereka melihat dunia prestasi itu tanpa batas ya. Kalau mereka care terhadap prestasi, maka mereka akan mengejar. Mereka care terhadap dunia keterampilan, skill, mereka akan kejar gitu. Ya, sampai di titik yang mereka lihat bahwa titik itu baik. Kemudian yang keempat, mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. Mirip ibu-ibu ya, bisa masak sambil teriakin anak gitu ya, cepet-cepet dong, sudah jam 6:30, cepet gitu ya. Bisa sambil bisa apa gitu ya. Gen Z itu begitu. Fakta, kalau Bapak Ibu ada di institusi formal, lembaga bekerja gitu ya, Gen Z itu salah satunya biasanya pasti punya pekerjaan sampingan. Ya, di sini mereka nggarap apa gitu ya, sambil lirik jualan online-nya, mereka minimal punya marketplace gitu ya, karena begitu ya. Ini Gen Z, di sini juga ada Gen Z ya, begitu mereka, karena bagi mereka itu mudah. Kalau kita mau jualan online itu kan caranya bagaimana dan sebagainya, pelajari dulu. Gen Z cepat belajarnya. Mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa mereka itu bisa fokus satu, enggak Bu, mereka banyak yang dipikirkan. Yang kelima, cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu. Nah ini, toleran mereka terhadap semua yang masuk. Ya. Toleransinya tinggi. Kalau kita kan enggak, ya. Kita tahu, kalau ini nanti kesana nih, enggak nih. Tapi kalau Gen Z enggak. Kemudian tidak cepat berpuas diri dan mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Ya. Ini kelebihan mereka. Mari kita tatap anak-anak kita, ya, yang usia 11 sampai 26 tahun. Kelebihan ini pasti ada di antara anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, ya, apa kelemahannya? Ya, yang pertama, cenderung individualistis dan egosentris. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan ya saat mereka pulang ke rumah gitu ya. Mereka nggak nengok Bapak Ibu di dapur, nggak nengok Bapak Ibu di mana gitu ya, udah di kamarnya aja gitu ya. Mas, Mbak gitu ya. Mereka cenderung individualistis gitu. Nggak begitu banyak memikirkan nasib orang lain. Kalaupun memikirkan orang lain itu dalam rangka mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi hal-hal yang sifatnya sosial, berkorban itu ya, itu agak jauh dari mereka. Kemudian tidak fokus terhadap suatu hal. Karena tadi multitask ya, mereka perhatiannya kemana-mana, itu mereka tidak mudah fokus terhadap satu hal. Yang ketiga, kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. Pinginnya cepet. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, pinginnya cepet gitu. Nggak suka berproses gitu. Ini yang banyak merasakan adalah guru-guru eksak. Karena eksak itu butuh proses yang cukup lama. Matematik gitu ya, kemudian sains, penelitian, itu butuh konsentrasi yang lama. Ini nggak betah mereka gitu ya. Jadi proses endingnya apa? Gitu ya. Endingnya apa? Yang ditanyakan seperti itu. Dengan proses itu enggak. Apalagi kok Gen Z kayak kita mau menikmati sesuatu yang Putri mau belajar masak dan sebagainya dengan penuh ketelatenan. Oh ya, jauh gitu ya. Ya, kurang menghargai proses. Nah ini kelemahan ya yang harus menjadi fokus kita nanti untuk meng-up. Yang keempat, lebih memprioritaskan uang. Ya, saya ada beberapa teman saya itu, Gen Z itu kalau Bu mau bikin konten Bu, satu konten 100.000. Nggak ada diskon, saya bilang gitu. Diskon 50.000, tapi nggak boleh pakai revisi. Gitu. Ya, jadi langsung mereka kalau ngomong transaksi itu enak gitu, nggak pandang kita orang tua dan sebagainya, rekannya, oh ya sudah gitu aja gitu, mau sekian gitu ya, karena mereka orientasinya instan dan pingin cepet gitu ya. Yang ada bayangan mereka itu kenikmatan itu sebagaimana apa yang ada di Instagram, ya, kemudahan itu sebagaimana apa yang di Instagram gitu ya, yang glowing seperti itu ya. Kemudian emosinya cenderung labil, kalau sesuatu itu mereka nggak suka gitu ya, mereka akan bilang, aku nggak mood, aku nggak suka. Jangan paksa aku bukan ibu, aku bukan umi, aku punya dunia sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini mereka.
Nggak kayak kita nurut, manut sama orang tua, insya Allah berkah gitu ya. Nah itu berproses tuh kalau mau kayak gitu tuh, gitu ya. Kemudian yang keenam, terlalu bergantung pada teknologi sehingga kesulitan ketika dihadapkan dengan hal-hal yang konvensional ya. Kalau di dunia kuliah, ngapain belajar Excel macem-macem, mau ukur data statistik pakai SPSS aja udah selesai gitu ya. Jadi untuk kemudian telaten dalam hal yang enggak mereka gitu ya. Jadi terlalu bergantung pada teknologi. Yang cepat seperti apa? Enggak apa-apa. Satu hal yang harus kita pahami dari setiap kelemahan itu adalah tantangan. Kelemahan itu problem yang mindset kita itu adalah tantangan di mana kelemahan itu harus berubah menjadi kekuatan gitu ya. Kelemahan itu bukan segala-galanya dan kemudian kita tidak punya daya upaya. Ini kelebihan dan kelemahan Gen Z. Nah, bagaimana Bapak Ibu selanjutnya kita menyikapi Gen Z? Nah, beberapa kasus bunuh diri, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi begitu banyaknya menghujani media sosial kita saat ini ya. Jadi bukanya saja kita ngeri ya. Saya nggak usah sebutkan satu persatu, saya yakin Bapak Ibu juga mengakses ya. Beberapa persoalan yang terjadi, yang kerap menjadi faktor resiko dari seseorang mengalami bunuh diri karena persoalan kesehatan mental, ya. Yang pertama adalah masalah keluarga. Masalah keluarga. Keluarga yang kadang menganggap dirinya baik-baik saja, kesolehan orang tua, bahasa Pak Cahyadi itu, kesolehan orang tua itu saat ini belum terhubung ke anak-anak. Gitu ya. Dengan kasus-kasus yang tadi itu, solehnya orang tua itu belum membuat solehnya anak-anak kita. Gitu. Jadi untuk membuat soleh itu memang harus luar biasa caranya, nanti dengan pemateri kedua insya Allah akan dibahas. Masalah keluarga. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam keluarga. Yang pertama adalah kohesivitas. Apa Bapak Ibu kohesivitas? Kohesivitas itu adalah iklim kelekatan di dalam keluarga. Di mana keluarga itu salah satu indikatornya menikmati waktu bersama-sama tanpa terhubung dengan dunia yang lainnya. Ya, menikmati waktu bersama-sama. Anak tahan dengan nasihat orang tua tahan dengan gelagat anak. Ini kohesivitas gitu. Dan kohesivitas ini adalah sarana lingkungan pendidik yang utama. Tandanya kelekatan. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga, ketika kita akan membangun komunikasi yang baik, itu salah satunya adalah bagaimana kita mengapresiasi. Nah ini, emosi yang labil ya, dan kemudian mereka itu toleran dan terbuka terhadap segala sesuatu. Fleksibilitas itu ibu-ibu maknanya, Bapak dan Ibu, bukan tidak punya prinsip, tapi punya kekuatan prinsip dan mampu mengkomben kekuatan fisik, kekuatan prinsip ini dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi indikatornya tidak terbawa arus, juga tidak bersikap ekstrim, itu tidak gitu. Ya, jadi fleksibilitas itu penting sehingga anak itu bisa tarik ulur terhadap persoalan. Ya, kalau mau seperti ini. Nah ini masalah keluarga. Yang kedua adalah masalah keuangan dan ketiga adalah kesepian. Bapak Ibu jangan dianggap ketika anak-anak kita berada di lingkungan sosial itu mereka beramai-ramai bersama dan terhubung, tidak selalu. Banyak kasus yang terjadi itu mereka berada dalam komunitas tapi mereka merasa sendiri. Karena nggak ada transaksi antara dirinya dengan orang lain. Dan itu bisa jadi ditengarai oleh karakter bawaan mereka. Dan siapa penyumbang karakter anak, Bapak Ibu? Lingkungan, keluarga. Penyumbang karakter terbanyak anak itu adalah lingkungan keluarga. Maka Bapak Ibu, insya Allah nanti akan disambung oleh pemateri kedua ya, tentang bagaimana kita menyikapi kondisi Gen Z ini. Ya, ini faktor-faktor penyebab lain ya. Ada depresi gitu ya, kehilangan orang yang dicintai gitu, kondisi lingkungan yang tidak mendukung gitu. Bapak Ibu memang harus memperhatikan ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik ya. Nah insya Allah ini kami menyampaikan data, sudah lebih dari 15 menit ya, semoga data-data ini menjadikan kita lebih aware ya tentang kondisi anak-anak kita, bahwa ada sekian banyak hal yang kemudian tercipta di lingkungan sana, sehingga kita betul-betul harus memperhatikan kesehatan mental anak-anak kita.